Kullu mri'in fi dhilli shadaqatihi hatta yugdo bainan nas. Setiap orang itu nanti akan berada di bawah naungan sedekahnya sampai perkara manusia diputuskan. Amal yang bisa sedikit membantu kita, nggak begitu repot gitu nanti ketika menghadapi hisab, itu adalah sedekah. Makanya rizki yang bisa bertahan lama itu hanya sedekah saja. Ketika Rasulullah mengatakan bahwa yang pertama, yang namanya rizki itu apa yang kamu telan lewat kerongkongan, itu rizki. Jadi yang namanya rizki adalah setelah ditelan lewat kerongkongan terus jadi kotoran, itu rizki. Yang kedua, apa yang kita pakai sampai usang. Kalau yang kita pakai ya macam-macam, ada pakaian, ada sepatu, ada sandal, ada HP, ada kacamata, ada motor, ada mobil. Selama masih kita pakai itu masih menjadi rizki. Motor saya yang di rumah sekarang belum tentu nanti menjadi rizki saya. Menjadi rizki itu ketika dipakai aja. Berarti orang yang punya motor 7 misalnya Vespa KB, atau sepatu koleksi atau baju koleksi, yang jelas-jelas itu nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan bikin kita susah bahkan lama masuk surga. Kalau saya mau tanya, jenengan kalau pengen masuk surga pengennya cepat apa lama? Mesti jawabannya cepat ya Pak ya. Jenengan kalau ngantri di kasir pengen lama apa? Cepat. Kalau mati pengen ngantri lama apa cepat? Perbandingannya seperti itu, Masya Allah. Kata Nabi yang ketiga itu adalah apa yang kamu sedekahkan, dan itulah yang abadi. Kalau orang sudah mulai berbicara tentang iman, berarti untuk apa saya simpan gitu kan? Kalau ini belum tentu menjadi rezeki saya, kenapa saya harus simpan? Tidak segera saja saya keluarkan kemudian bermanfaat. Nanti pulang buka lemari masih banyak baju yang nggak dipakai, itu ambil aja keluarkan, jual, terserah lah sak payune piro, template ini masjid, malah manfaat daripada di lemari itu. Jadi rumah kita itu tidak banyak almarinya. Kesalahan kita itu apa? Harusnya yang di dalam dikeluarkan, kemudian yang baru dimasukkan. Tapi kan tidak begitu. Tetap disimpan sehingga penuh, beli lemari lagi, sehingga rumahnya penuh dengan almari. Jadi sakjane cara berpikir kita itu tentang dunia itu sederhana ya, cuman karena kita nggak tahu tadi akhirnya jadinya ya ribet gitu. Terus apalagi jenengan punya sepeda nggak dipakai, ya sudah keluarkan. Ditanya anak-anak ini ada yang mau pakai nggak, manfaatkan nggak buat ngaji atau buat apa, buat sekolah gitu, karena sekolah nyari ilmu kan. Oh nggak ada, ya sudah jual aja, daripada nggak kepake, kadung mati nanti ditanya sama Allah malah nggak bisa jawab. Kalau sudah dijual dapat duit, terus buat apa? Nyatane yo waktu apa namanya itu sepedanya nganggur, ya saya tetap bisa makan, bisa minum, yo hidup. Lalu sih gopo duitnya tempel ke masjid meneh, malah manfaat lagi. Ya toh. Begitu kita meninggal masjidnya masih dipakai, ganjarannya terus. Apalagi semakin banyak jamaahnya, semakin banyak kegiatannya. Jangan keliru. Tapi kalau ngasihnya sama yang masjidnya maaf sepi Pak, itu rugi Pak investasinya Pak. Jadi kalau mau investasi itu cari yang ramai. Orang cari dunia itu cari pembeli yang ramai, yang mendapatkan keuntungan hasil yang banyak. Lah kalau kita pengen untung dan hasil yang banyak, ya cari yang aktif. Walaupun musola mungkin barangkali bukan masjid, tapi dia aktif. 5 waktunya jalan, ramai pengunjungnya, yang sholat di situ, kajian jalan, udah. Ini tempat saya investasi. Ini sedekah ini yang mikir-mikir Pak, ojo terus sembarangan ngasih gitu, enggak. Jenengan keluarkan uang ini kira-kira nanti saya mati ini bisa menghasilkan enggak? Kalau enggak, kenapa saya harus keluarkan? Saya akan mengeluarkan uang ini kalau nanti setelah saya mati ini bisa berkembang, bisa menghasilkan pahala buat saya.